Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 3 tentang sat, wujud sat, dan perubahannya. Pada pokok pembahasan unsur, lambang unsur, dan senyawa. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur ya. Jadi unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain ya. Unsur ini merupakan zat murni ya. Yang pertama, unsur logam. Jadi unsur logam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Mengkilap. B. Dapat direntang menjadi kawat. C. Bersifat konduktor atau pengantar panas yang baik. D. Pada suhu kamar berwujud padat kecuali logam raksa, cesium, francium, dan gallium yang berwujud cair. Nah, contoh unsur logam yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, magnesium, kalsium, barium, besi, tembaga, emas, dan juga perak ya. Nah, berikut akan Pak Anton sajikan gambar-gambarnya. Nah, ini ya, ini adalah litium, ini natrium, ini kalium, ini adalah rubidium, yang ini aluminium, dan yang ini adalah berilium. Kita lanjut ya. 2. Unsur metaloid. Jadi unsur metaloid mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Lebih rapuh dari logam. B. Bersifat semikonduktor. C. Beberapa metaloid berkilau seperti logam ya. Contoh unsur metaloid yaitu boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon ya. Nah, ini adalah boron, yang ini adalah germanium, dan yang ini adalah antimon ya. Kita lanjut. 3. Unsur non logam. Unsur non logam mempunyai sifat ya sebagai berikut. A. Pada suhu kamar umumnya berwujud gas, namun ada pula yang berwujud padat atau cair. B. Bersifat isolator atau tidak dapat mengantarkan daya listrik. C. Umumnya tidak mengkilap. D. Tidak dapat ditempa ya. Nah, jadi beberapa contoh unsur non logam diantaranya belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Nah, berikut akan disajikan gambar-gambarnya. Nah, ini ya, ini adalah belerang. Nah, ini adalah oksigen, ini adalah nitrogen, ini adalah fosforus, dan ini adalah karbon ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. B. Lambang unsur. Nah, lambang unsur ditemukan atau diciptakan oleh Johannes Jacob Berzelius ya, seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia ya. Nah, di sini ada tabel nama dan lambang beberapa unsur ya. Di sini ada belerang, lambangnya S, boron ya, lambangnya B, fosfor, lambangnya P besar, fluorida, lambangnya F besar, hidrogen, lambangnya H besar, kalium, lambangnya K besar, karbon, lambangnya C besar, nitrogen, lambangnya N besar, aluminium, lambangnya Al, argon, lambangnya A besar R kecil, barium, lambangnya B besar A kecil, besi, lambangnya F besar E kecil, emas, lambangnya A besar U kecil ya. Sebelahnya di sini ada oksigen, lambangnya O besar, magnesium, lambangnya M besar G kecil, natrium, lambangnya N besar A kecil, perak, lambangnya A besar G kecil, tembaga, lambangnya C besar U kecil, timbal, lambangnya P besar B kecil, raksa, lambangnya H besar G kecil, krom, lambangnya C besar R kecil, helium, lambangnya H besar E kecil, mangan, lambangnya M besar N kecil,
klorida lambangnya C besar L kecil, seng lambangnya Z besar N kecil, bromida lambangnya B besar dan R kecil. Ya, seperti itu. Itu adalah tabel lambang unsur ya beserta namanya. Baik, kita lanjut. C. Senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia dapat dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana ya. Jadi ingat, zat tunggal adalah zat yang secara kimia dapat dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana ya. Seperti itu. Nah, ciri-ciri senyawa adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan zat tunggal. Yang kedua terbentuk dari dua unsur atau lebih yang berbeda jenis dengan perbandingan tertentu dan tetap. Yang ketiga, sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Yang keempat, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui proses kimia. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Contoh senyawa adalah sebagai berikut. Nah, pertama air. Nah, air ini kan terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Yang kedua gula. Nah, kita tahu bahwa gula ini terbentuk dari unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sedangkan asam klorida terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur klorin. Dan yang keempat, karbon dioksida itu terbentuk dari unsur karbon dan unsur oksigen ya. Seperti itu. Kita lanjut. D. Campuran. Nah, campuran adalah penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu ya. Nah, jadi campuran ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen, ya, serba sama yang terdiri dua atau lebih zat, ya. Jadi sifatnya homogen. Nah, contohnya larutan gula, ya, melalui pengkristalan atau kristalisasi, ya, seperti itu. Ada beberapa cara memisahkan campuran, yaitu yang pertama penyaringan atau filtrasi, penyulingan atau distilasi, kromatografi, kristalisasi, dan sublimasi. Ya, seperti itu. Oke, baik, sekian penjelasan dari